Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapatkan hikmah. Hikmah itu apa toh? Perkataan yang sesuai, sikap-sikap yang sesuai, itulah namanya hikmah. Keputusan-keputusan yang tepat, hikmah. Kita ini banyak punya teori. Jadi kalau kita tidak diberi hikmah oleh Allah, teori kita ini bisa tidak pas, akhirnya malah terjadi maldharat. Seperti santri Al-Fatah hanya setiap hari dalam satu minggu ada latihan furusiyah. Di situ dilatih membela diri, gerakan tangan, gerakan kaki, menghindar, menyerang, itu namanya teori. Kemudian ada latihan mubaroh, pertandingan. Nah, waktu pertandingan ini teori-teori itu tidak akan berguna kalau tidak disertai dengan hikmah, tepat dalam memutuskan untuk maju atau untuk mundur atau untuk menghindar. Gambarannya begitu itu. Ada teori maju, teori nyamping, teori mundur, bahkan ada teori langkah 1000. Maka kalau orang diberi hikmah, teori-teori dia akan sangat berguna untuk pembelaan diri dia. Di sebaliknya, kalau orang itu tidak diberi hikmah, teori dia justru mencelakakan dia. Seharusnya ini waktunya mundur, dia malah maju, akhirnya kena serangannya musuh, jungkir balik. Nah, ini waktunya menghindar, malah menyerang, akhirnya luka. Nah, waktunya nendang, malah nonjok, akhirnya keseleo, dan lain sebagainya. Ini dalam kehidupan selama kita di pesantren sudah banyak teori kita dengar. Jadi kalau orang tidak diberi hikmah, teori itu nggak bisa dipraktekkan dengan sesuai. Seperti di pesantren begitu masuk ada ketertiban, santri liburnya 1 tahun hanya 1 kali, 17 Ramadan sampai 15 Syawal. Itu namanya teori. Nah, jadi kalau orang nggak diberi hikmah oleh Allah, setiap bulan dia pulang. Setiap semester dia pulang dengan berbagai alasan. Akhirnya dalam belajar dia tidak maksimal dalam mengambil faedah. Bahkan mungkin malah bisa tambah gelap hatinya karena dia merusak sistem istimai yang telah dimusyawarahkan. Contohnya begitu. Di sini ada macam-macam kebaikan yang kita dengar. Ada kebaikan namanya khurud fisabilillah, wirid ayat hirzi, ada ngaji, ada qailulah, ada tahajud malam, ada amal infiradi. Ini tanpa ada hikmah malah merusakkan sistem kehidupan kita. Waktu ngaji baca ayat hirzi, nah, ini enggak hikmah namanya. Waktu ngaji izin hurud, waktu hurud izin ngaji. Jadi hikmah itu Masya Allah, itu satu hal yang sangat pokok untuk menerapkan kebaikan-kebaikan yang telah kita dengar itu. Untuk orang ini yang baik ini bagaimana? Karena hikmah ini enggak selalu harus dengan kelembutan, ada hikmah itu dengan ketegasan. Ini perlu hikmah dari Allah.
Jadi antara cara mendapatkan hikmah ini, fatruk maka tinggalkanlah fudulal kalami, omong-omong yang lebih, omong-omong yang tidak berguna. Di ngomong kosong, ngobrol sana ngobrol sini yang tidak ada faedahnya, itu menghilangkan hikmah. Akhirnya jadi kita ini keputusan-keputusan sikapnya itu jadi nggak pas akhirnya. Masih banyak lagi untuk mendapatkan hikmah. Di antaranya sholat jamaah 40 hari berturut-turut tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Allah akan munculkan dari hatinya yang punya amalan ini hikmah dan akan bersihkan sifat nifak dari hatinya. Jadi kebaikan-kebaikan yang telah kita dengar ini kita jangan puas dulu. Kalau tidak ada hikmah Allah berikan kepada kita, kebaikan itu bisa berbalik menjadi keburukan. Di Quran ada orang tahu kebaikan, tapi Allah mengancam mereka mau dimasukkan neraka. Karena kebaikannya dipraktekkan tidak sesuai dengan aturannya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang sholat diancam mau dimasukkan neraka oleh Allah. Karena sholatnya itu tidak diletakkan di tempat yang diridhai oleh Allah, diakhirkan dari waktunya. Orang itu tahu ngaji itu masya Allah, man kharaja min baitihi li talabil ilm fahuwa fi sabilillah. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia fi sabilillah hatta yarji', sehingga dia pulang. Talibul ilmi yushayyi'uhu sab'una alfan min muqarribis sama'. Pelajar ilmu agama disertai oleh 70.000 malaikat dari malaikat-malaikat yang dekat-dekat dengan Allah, bukan malaikat biasa, malaikat-malaikat yang dekat pada Allah. Malaikat ini semuanya dekat-dekat Allah, tapi dari yang dekat itu ada yang lebih dekat lagi. Tahu begitu, ngaji itu di Al-Fatah jam 6:30 sampai jam 9:30 kalau pagi, masuknya jam 10. Nah, akhirnya bagaimana? Malah dapat hukuman. Nah, jadi pengetahuan kebaikan belum cukup kalau orang tidak diberi hikmah oleh Allah. Seperti banyak kita santri Al-Fatah dengar hadis tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul ummah. Nah, wah, nikah ini menyenangkan Nabi, menggembirakan Nabi. Nah, akhirnya tengah-tengah cari fardu ain tiba-tiba nikah. Nah, itu masuk nggak hikmah itu. Al ilmu yadhi'u baina afkhadin nisa. Orang itu kalau sudah nikah biasanya semangat keilmuannya itu ya merosot. Nah, ini namanya nggak hikmah. Contohnya begitu itu. La ilaha illallah. Tapi untuk itu semua kurang lebihnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah belum memberikan arahan supaya hidup kita ini ada tartibul awqat untuk memudahkan orang dapat hikmah. Di antaranya di samping amalan-amalan, kita punya program yang telah ditertibkan dalam kehidupan kita. Hidup ini jangan tidak ada tertibnya. Tertib 24 jam. Pagi saya mau apa? Sore mau apa? Lepas maghrib mau apa, isya mau apa, lepas itu mau apa, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah ini kalau sudah ada tertibnya, ini mendekati kepada hikmah.
Ya, seperti santri Al-Fatah yang memang ingin dapat kebaikan dengan baik. Ini sudah ada kurikulum 24 jam, sholat 5 jamaah, ayat hirzi, masuk kelas. Kalau kamu ikuti kurikulum itu, tertib itu, kamu akan dekat dengan hikmah. Kamu akan mendapatkan hikmah dengan sebab berkahnya musyawarah. Karena ini sudah diputuskan yang terbaik bagi santri begini ini. Nah, tapi kalau keluar dari yang telah diputuskan itu, nanti sikap-sikap kita menjadi semrawut, tidak pas, kebaikan-kebaikan yang kita dengar menjadi maldharat untuk kita. Karena tidak dipraktekkan sesuai dengan yang telah diarahkan oleh pembimbing kita. Kalau orang ingin dapat hikmah adalah dengan menjauhi maksiat. Allah ceritakan dua nabi yang Allah beri hikmah kepada mereka berdua selepas dewasa, karena mereka berdua punya amalan yang sama yang diceritakan dalam Al-Quran, jauh dari pelanggaran-pelanggaran. Kalau orang punya amalan begitu itu, Allah akan beri hikmah dalam kehidupannya, yaitu ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Yusuf. Falamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dalam ayat yang lain, walamma balagha ashuddahu ataina hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ini Allah akan beri hikmah ini bukan kepada Nabi Musa dan Nabi Yusuf saja. Siapa yang berbuat baik mirip mereka berdua, Allah akan beri hikmah. Kita mendengar untuk mendapatkan hikmah diantaranya dengan meninggalkan omong-omong yang tidak berguna. Yang kedua dengan sholat jamaah 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga dengan mengikuti arahan mursyid kita. Kemudian yang keempat dengan menjauhi maksiat. Tentu saja yang kelima ini tidak kalah pentingnya dengan doa. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Minta kepada Allah biar dipilih termasuk golongannya orang yang diberi hikmah. Allah, ya orang itu kalau enggak diberi hikmah oleh Allah, na'udzubillah, walaupun pendidiknya orang yang terbaik, pelajarannya yang terbaik, dia enggak dapatkan kebaikan. Di awal Islam, Rasulullah SAW mengirimkan satu rombongan. Yang rombongan ini diberi hidayah oleh Nabi sendiri, diberi arahan oleh Nabi sendiri, diberangkatkan ke Ethiopia untuk menyelamatkan agama di sana, hijrah di sana, karena di Ethiopia ada Raja Najasyi yang siap melindungi mereka. Gurunya langsung Nabi, arahannya langsung dari beliau, dari Allah. Zamannya zaman Nabi, diberangkatkan sendiri oleh Nabi. Tapi di serombongan tadi ada satu orang yang dia ini tidak ikut arahan. Apa yang terjadi? Na'udzubillah, dia murtad dan mati dalam keadaan tidak membawa Islam. Jadi orang ini kalau tidak ditolong oleh Allah untuk punya sikap yang pas tuh, walaupun gurunya itu Rasulullah sendiri toh, nggak ada terjadi kebaikan pada dia. Ya sebabnya kenapa? Karena orang ini tidak mengikuti arahan. Teman-temannya amal istimai, dia keluyuran. Padahal negeri Ethiopia waktu itu adalah
negerinya orang Nasrani, suasananya suasana kemaksiatan di luar rombongan tersebut. Akhirnya dia keluar terpengaruh dengan amalan-amalannya orang Nasrani, kebebasannya orang Nasrani, akhirnya dia murtad. Wa in aradta, bila kamu menginginkan, ang tuwaffaqa, untuk kamu ditolong, li halawatil ibadati, untuk lezatnya ibadah. Kita ini hari-hari ibadah, tapi kadang-kadang tidak terasa lezat. Lah orang itu kalau ibadah nggak terasa lezat, lama-kelamaan jadi males ibadah itu. Kalau orang itu malas ibadah, berangkat ke akhirat nggak punya bekal. Fatruk, maka tinggalkanlah fudulat ta'am, makanan-makanan yang berlebihan. Makanan itu maksimalnya berapa toh? Sepertiga untuk makanan perut kita ini, sepertiga untuk apa? Minuman, sepertiga untuk udara. Jangan sampai makan sampai nggak ada celah untuk bernafas, nafas jadi tersendat-sendat karena kebanyakan makan. Nah, orang tuh makan banyak itu boleh, tapi kalau kebanyakan makan nggak boleh. Imam Ghazali rahimahullah, beliau menyebutkan madharatnya kalau orang kebanyakan makan, banyak. Di antaranya yang ingat, menjadi otaknya bebal, jadi blow on, jadi otaknya itu ngadat, sering ngadat. Kemudian yang kedua, jadi pemalas. Kemudian yang ketiga, jadi penyakitan. Kemudian yang keempat, nafsunya menjadi besar dan sulit dikendalikan. Tiang-tiang ditabrak, dia tidak bisa membedakan ini halal haram karena sebab kebanyakan makan. Kemudian yang keempat, hatinya menjadi gelap. Orang kebanyakan makan, di antara resikonya hatinya jadi gelap. Akhirnya hilang hikmah dari kehidupan dia. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, ma aflaha saminun qattu illa Muhammad ibn Hasan. Kata beliau kurang lebihnya, tidak ada orang yang gemuk itu yang beruntung, kata beliau. Jarang yang akhirnya jadi orang beruntung. Wong pemalas, penyakitan, kurang cerdas, nggak hikmah, nafsunya gede, seperti kerbau berjalan ini. Jarang sekali lah orang gemuk itu kan karena makannya banyak, biasanya gitu. Saya makannya sedikit Pak, tapi gemuk. Sedikit, kan sedikit, tambah lagi satu kali, sedikit itu terus makan. Kecuali beliau Muhammad bin Hasan ini barang langka. Beliau ini orangnya gemuk, tapi cerdasnya subhanallah, muridnya Abu Hanifah, dan tidak malas. Itu perkara jarang. Coba teman-teman kamu satu kelas yang kebanyakan makan, apa yang terjadi? Di kelas ngantuk, waktu sholat ngantuk, wiritan ngantuk, jalan sambil ngantuk. Nah, hidupnya itu dipenuhi kurang kontrol yang maksimal, setengah-setengah ngadat. Ini perlu kita latih ini. Allahu Akbar.
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan pertama kali bid'ah yang terjadi di umat Muhammad ini adalah kekenyangan. Dulu zaman Nabi, zaman sahabat itu nggak dikenal namanya kekenyangan, itu nggak dikenal. Di begitu daerah-daerah Islam diluaskan oleh Allah, banyak makanan, sebagian masyarakat Islam makannya kebanyakan. Itulah pertama kali perkara baru dalam dunia Islam. Akhirnya banyak umat Islam yang sulit dikendalikan, kata beliau. Maka santri-santri yang tertib itu diantara kebiasaannya itu menyedikitkan makan, tidak kekenyangan. Jadi kalau santri yang suka jajan, apa yang terjadi? Kan nggak tertib akhirnya. Dan juga kurang pandai, bukan hanya nggak tertib, kurang pandai. Pandainya pandai makan, pandai ngunyah makan. Wa alaika bisawm, dan peganglah olehmu bisawmi, amalan puasa. Alaika bisawm, namanya alaika ini enggak bisa dikerjakan hanya satu kali. Di alaika bisawm maksudnya suruh sering puasa. Seperti alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ini alaikum ini tidak bisa hanya dikerjakan satu kali, memang harus dipegang. Di dalam riwayat yang lain, sumu tasihhu, puasalah kalian, kalian akan sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Suka amalan puasa. Ini termasuk amalan yang dicontohkan Nabi. Minimalnya Nabi, kurang lebihnya kesimpulan sebagian ulama, 1 bulan itu ada amalan puasa 3 hari. Barang siapa setiap bulan puasa 3 hari, maka dihitung dia puasa 30 hari. Kalau dia istiqomah, dia dihitung di sisi Allah faqad shoma ad-dahra kullahu, dia telah dihitung puasa sepanjang tahun. Jadi ada khurut nisab 3 hari. Nah, ini puasa ada nisabnya juga 3 hari. Nah, minimal 3 hari. Kalau kita istiqomah Senin Kamis berarti sudah puasa 8 hari. Nah, ini hari-hari biasa, belum lagi hari-hari yang khusus. Muharram, Rajab, hari 6 hari Syawal, ini pahalanya lebih-lebih lagi. Asyura, wa qiyamil laili, dan peganglah olehmu salat malam, wa tahajjudi fihi, dan tahajud waktu malam. Wallahu a'lam. Insyaallah kita kerjakan, insyaallah. Jangan sampai mondok kita ini hanya pindah 1 dan 2 dan pindah tempat tidur saja. Bagaimana mondok kita, ngaji kita ini menjadi satu perubahan dalam kehidupan kita, peningkatan. Dan ini harus diusahakan. Maulana Zubair hafizahullah, beliau mengatakan kalau orang ingin meningkat itu perlu usaha. Kalau ingin merosot nggak perlu usaha. Kamu begitu-begitu saja nanti sudah merosot sendiri. Usaha, sempurnakan rawatibnya, sempurnakan amalan infiradinya, sempurnakan amalan istimainya, sempurnakan mutalaahnya. Usahakan. Minta tolong kepada Allah biar kita dipilih. Ada orang ingin kekar, perlu ada usaha. Setiap hari meluangkan waktu paling sedikit setengah jam untuk angkat barbel. Dengan tambah menu susu 1 gelas, paling sedikit pisang 3 butir. Nah, istiqomah 3 bulan, badan kamu jadi berubah. Calon mertua jadi kaget. Ini calon menantu saya kok jadi tambah menarik ini. Nah,
Tapi kalau nggak ada ngeluangkan waktu, badan itu merosot menjadi loyo, lembek, akhirnya KO. Nah. Lalu juga orang di pondok ini nggak jaga amalan, nggak terasa dia ini nggak ada bedanya dengan orang awam, merosot, melorot sampai akhirnya telanjang. Tidak ada perkembangan dalam kehidupannya, kemerosotan. Perasaannya mondok, itu perasaan. Kenyataannya ternyata dia ini nggak ada peningkatan, bahkan kemerosotan. Takrar.